Nah, datangnya era digital ini merupakan suatu kepastian yang memang tidak bisa kita hindari atau kita hentikan. Jadi, halo semuanya, kembali lagi bersama Hasna. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dan trik oleh kaula muda dalam pelestarian kebudayaan daerah di era digital. Nah, berbicara tentang keberagaman budaya di Indonesia, di era digital yang serba canggih ini membuat semua generasi muda tidak diperkenankan untuk menutup mata. Kesempatan ini merupakan kesempatan emas yang sangat bisa dimanfaatkan untuk dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya yang katanya mulai padam. Era digital merupakan era di mana pesan dan informasi dapat disebarluaskan secara mudah dan cepat melalui teknologi dengan menggunakan saluran internet. Nah, contohnya aja di kehidupan sehari-hari kita, baik itu kita saat bepergian, memesan Gojek, atau saat kita memesan makanan, atau memesan tiket pesawat, memesan tiket bioskop, atau mendaftar kuliah pun, dan mengambil absen pun sekarang sudah mulai menggunakan alat-alat elektronik atau digital. Nah, banyak sekali yang dulunya itu kita membutuhkan waktu lama untuk membeli sesuatu, sekarang itu udah dipermudah oleh adanya media internet ini. Nah, datangnya era digital ini merupakan suatu kepastian yang memang tidak bisa kita hindari atau kita hentikan. Jadi, selain mendatangkan banyak manfaat di kehidupan, di sisi lain, datangnya era ini membuat sejumlah budaya bangsa mulai memudar. Sehingga, jika hal ini tidak segera diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan seluruh kalangan yang merasa memiliki budaya ini, bukan tidak mungkin budaya ini bisa memudar, bahkan tenggelam, sehingga semua kalangan harus bisa berpartisipasi aktif dalam pelestarian budaya daerah. Tak terkecuali bagi kaula muda. Nah, ada beberapa tips bagi kaula muda di era digital dalam pelestarian kebudayaan. Nah, yang pertama, memperkenalkan budaya kepada generasi muda, baik itu melalui pendidikan maupun di lingkungan masyarakat, begitupun di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah itu biasanya pas acara 17-an itu bisa mengadakan dengan berbagai tema. Nah, salah satunya itu dengan tema kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Pendidikan juga bisa memberikan pembelajaran tentang kebudayaan di suatu daerah kepada generasi muda atau anak-anak. Nah, contohnya saja itu pada saat saya masih SD. Nah, pada saat kelas 1 sampai kelas 3 di situ kita ada belajar tentang BAM. Nah, kepanjangannya itu budaya alam Minangkabau. Nah, dari situ kita bisa mengetahui, oh ternyata di Minangkabau ada ini ya. Oh ternyata ada pemimpin ini ya. Ternyata ada tokoh ini ya. Dan ternyata ada budaya-budaya yang masih belum diketahui sebelumnya sehingga sudah diketahui dari belajar di sekolah tersebut. Nah, di sekolah misalnya saat perpisahan, di situ kita juga bisa menampilkan tarian-tarian daerah. Termasuk pada anak TK, di daerah saya juga melihat pas kelulusan mereka itu memakai pakaian adat daerah Sumatera Barat, yaitu menggunakan tengkulo bagi yang perempuan. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pelestarian kebudayaan ini.
Kemudian menggunakan sosial media sebagai senjata. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa memperkenalkan budaya kita lewat membagikan konten-konten tentang budaya kita, sehingga orang-orang itu mengetahui budaya tersebut. Kemudian membuat desa wisata. Membuat desa wisata merupakan salah satu cara agar budaya itu tetap berkembang. Nah, misalnya itu yang ada di Sijunjung, Sumatera Barat. Di sana itu ada rumah perkampungan, rumah adat Sijunjung. Nah, di sana emang semuanya itu rumah adat, rumah gadang. Nah, di satu lingkungan itu emang diisi oleh rumah gadang semua. Di sana ada juga ibu-ibu yang buat songket. Nah, waktu itu aku juga pernah ke sana bersama teman-teman sekolah. Di sana kita diajarkan bagaimana cara membuat songket. Nah, dari sini kita juga melihat bahwa sekolah juga berpartisipasi mendukung supaya budaya-budaya kita itu tetap ada. Kemudian memang kita sebagai kaula muda ini memang harus terlibat aktif dan ikut melestarikan budaya kita ini. Nah, caranya kita bisa ikut serta dalam budaya ini. Misalnya, nah salah satunya contohnya aja pada saat acara sakral pernikahan. Nah, sekarang ini tuh sudah mulai banyak orang-orang tuh kalau ada acara nikahan yang sekarang tuh udah mulai pakai era-era yang modern gitu, misal kayak organ tunggal. Jadi di sana tuh kadang alat-alat musik lama tuh udah mulai tidak dipakai gitu. Nah, alangkah baiknya alat musik lama ini juga masih dipakai, sehingga masih dikenal oleh orang sekarang. Kemudian mengenalkan produk khas yang dimiliki daerah. Nah, dengan mengenalkan produk khas ini, orang-orang akan tahu dengan produk khas daerah tersebut. Misalnya itu di tempat wisata. Contohnya aja itu di Bukit Tinggi. Di sana sangat banyak wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Di sana kita bisa menjual berbagai makanan khas Minangkabau. Contohnya seperti rendang atau sanjay balado, karupuk kuah dan sebagainya. Nah, kadang di era sekarang ini yang menjadi salah satu penghambat itu adalah bagaimana saat orang tua sudah mulai malu saat mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya, karena mereka takut dianggap anaknya orang yang tertinggal atau kuno. Padahal sebaiknya ibu itu mengajarkan bahasa induknya dulu kepada anaknya, bukan langsung menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di suatu daerah bisa juga melalui media sosial yang ada saat ini. Misalnya melalui Instagram. Misalnya kalau kita pergi berwisata ke suatu tempat, kita bisa menambahkan lokasi di tempat tersebut, sehingga orang-orang akan tertarik berwisata ke daerah tersebut. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you!